Koin ini dapat membunuh Solana, Cardano, dan juga Ethereum. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam minggu. Kembali di channel saya Pace Crypto. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja. Market hari ini cukup membosankan ya kawan-kawan, sedikit sideways. Nah kawan-kawan, untuk hari ini kita akan membahas salah satu koin yang sangat menarik sekali. Ini adalah Hidden Gems ataupun koin yang sangat undervalue menurut saya. Karena fundamentalnya sangat baik sekali, kegunaannya yang sangat nyata, dan ada banyak sekali kelebihan lainnya yang akan kita bahas dalam video ini. Oh ya, untuk kawan-kawan yang baru masuk ke dalam channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video saya. Terima kasih kawan-kawan. Jika kalian punya pertanyaan ataupun ingin meminta opini saya, silahkan berkomentar ya kawan-kawan, saya akan balasnya satu persatu. Oke, langsung saja kita masuk dalam videonya. Koin ini adalah Telos ataupun kodenya TLOS. Telos. Jadi apa itu Telos? Telos adalah layer 1 Ethereum Virtual Machine. Jadi mereka merupakan blockchain yang sangat cepat, sangat aman, lalu sangat rendah listrik, dan juga sangat decentralized ya kawan-kawan. Oke, ada banyak sekali teknis-teknis dari koin ini. Jujur saya bukanlah orang yang sangat berpengalaman dalam teknis-teknis blockchain ya kawan-kawan, tetapi kita akan bahas secara umum saja. Di sini mereka memberikan beberapa komparasi ya kawan-kawan terkait Telos ini dengan network lain seperti Cardano, Matic maupun Ethereum. Nah, kita pertama ya kawan-kawan, keunggulan dari koin Telos, di mana transaksi per detiknya sekitar 10.000 transaksi ya kawan-kawan. Sangat besar sekali dibandingkan dengan Cardano yang sekitar 200 transaksi, Matic 7.000 transaksi, Ethereum juga 20 transaksi ya kawan-kawan. Lalu juga kita bandingkan dengan blockchain-blockchain terkenal lainnya, EOS sekitar 3.900 transaksi, lalu Tezos 50, Stellar 2.000, dan Solana 60.000 ya kawan-kawan. Memang sekarang Solana ini belum ada saingannya kalau dari kecepatan transaksi. Tetapi baru-baru ini ada kabar bahwa Solana ini memiliki keamanan yang kurang ya kawan-kawan karena centralized. Karena waktu itu networknya sempat dimatikan sehingga banyak orang beropini bahwa Solana itu centralized bukan decentralized. Sedangkan Telos ini sudah pasti decentralized ya kawan-kawan. Berikutnya di sini yang menarik juga di mana energi yang digunakan dalam networknya sangat kecil sekali, sekitar 0,004 jika dibandingkan dengan koin-koin lain seperti Matic bahkan. Ya, di sini saya dapat data terbaru dari admin Telos ini, bahwa Telos ini memiliki pengeluaran energi yang sangat kecil ya kawan-kawan, sekitar 0,004 dibandingkan dengan Ethereum 2.0 bahkan. XRP juga masih kalah hemat, Cardano juga kalah hemat, Matic bahkan kalah hemat, dan Visa pun kalah hemat tentunya. Jadi Telos ini adalah blockchain yang sangat ramah lingkungan ya kawan-kawan, karena energi yang digunakan sangat amat kecil sekali. Nah, berikutnya di sini ada kelebihan-kelebihan teknis seperti no front running. Setelah saya baca itu intinya blockchain ini lebih aman ya kawan-kawan. Dan kelebihan-kelebihan lainnya bisa kalian baca pada webnya langsung ya kawan-kawan, karena web mereka sangat lengkap sekali menurut saya. Ya, ini juga ada komparasi yang cukup menarik di mana Telos ini mengungguli BNB, lalu Matic dan juga Ethereum. Mengapa? Karena gas fee-nya yang fix ya kawan-kawan. Jadi apa maksud dari fix dan floating ya? Jika floating itu mereka berpatokan kepada harga koin, misalnya fee dalam BNB sekitar 0,01 BNB. Padahal kita tahu sendiri bahwa harga BNB itu naik turun ya kawan-kawan, sehingga fee-nya cenderung juga naik turun. Kadang-kadang mahal jika saat BNB naik, dan kadang-kadang murah saat jika BNB turun. Tetapi kalau Telos ini fix, jadi harganya fix, tidak bergantung pada harga Telosnya. Berikutnya yang front running ini masalah keamanan dan efisiensi dana ya kawan-kawan. Baru Telos yang memilikinya. Block speed-nya juga sangat cepat, sekitar 0,5 detik. Beda jauh sekali dengan blockchain-blockchain lain. Berikutnya TPS ataupun transaction per second-nya juga sangat banyak sekali ya kawan-kawan. Dan tentunya dia adalah decentralized. Ya, untuk slogan dari mereka sendiri adalah focus on real world use and adoption. Jadi mereka benar-benar berfokus kepada penggunaan secara massal ya kawan-kawan, karena benar-benar harganya sangat murah, blockchain yang sangat cepat, sangat aman. Juga menurut speed dan scalability tentunya Telos ini mengungguli banyak sekali blockchain-nya. Jadi menurut saya market cap-nya yang masih sangat rendah ini tidak sesuai dengan fundamental yang sangat bagus sekali. Dan yang menarik juga bahwa Telos ini juga memiliki DApps yang sangat banyak ya kawan-kawan, sekitar 100 DApps. Sudah banyak sekali DApps yang diluncurkan dengan blockchain ini. Berbeda dengan blockchain seperti Cardano yang bahkan belum ada DApps. Kalian dapat melihat DApps apa saja yang ada di dalam Telos ini. Nah, ini juga ada berita yang sangat menarik sekali di mana pihak dari Telos mengatakan bahwa EVM yang digunakan ataupun Ethereum Virtual Machine yang digunakan itu berbeda sekali dengan EVM yang asli ya kawan-kawan. Kita tahu sendiri bahwa EVM ini adalah buka ya kawan-kawan, jadi semua orang dapat menggunakannya dan dapat mengotak-atiknya. Tetapi Telos ini mengatakan bahwa mereka sangat berbeda sekali dengan EVM yang asli. Bahkan mereka menemukan masalah keamanan pada EVM Ethereum yang asli, dan akhirnya mereka men-solve itu ya kawan-kawan, ataupun mereka mengatasi hal tersebut. Jadi mereka memastikan bahwa blockchain-nya lebih aman. Ya, yang menarik di sini adalah blockchain dengan kecepatan setinggi itu, lalu keamanan setinggi itu, teknologi yang sangat tinggi juga, hanya memiliki market cap sebesar 250 juta dolar. Ini termasuk market cap yang sangat kecil ya. Bahkan dalam ranking dia baru ranking 265. Jadi menurut saya ini adalah harga yang terlalu murah sekali untuk satu koin yang sangat hebat. Jika kalian ingin pelajari koin ini secara lebih, ada banyak sekali YouTuber luar negeri yang membahas tentang koin ini, kelebihan-kelebihan dari koin ini, dan ya untuk pembelian Telos kalian dapat membelinya di KuCoin tentunya.
menurut saya pribadi kalian harus memiliki akun KuCoin ya kawan-kawan, karena ada banyak sekali kripto yang sangat murah, under value pada KuCoin ini. Berikutnya Get.io dan juga PancakeSwap ya kawan-kawan, kalian dapat membelinya di PancakeSwap. Oke, sekarang kita akan membahas harga Telos ya kawan-kawan. Titik mana yang baik untuk membeli Telos? Ya sebetulnya koin ini juga dalam kondisi yang tidak baik. Mengapa? Karena kita lihat sini dia membentuk higher high, tapi dalam RSI dia membentuk yang namanya divergent ya. Dia membentuk lower low pada RSI dan juga membentuk lower low pada MACD harian. Ini bukan hal yang baik. Dimana juga di sini MACD sudah dead cross ya kawan-kawan. Jika kita zoom sudah dead cross, jadi bukanlah momentum yang baik sebetulnya. Saya juga sangat tidak menyarankan untuk membeli Telos sekarang. Jadi saya akan memberitahu titik-titik yang akan saya pantau untuk koin Telos ini. Jika kita menggunakan volume profile di sini ya kawan-kawan, ya didapatkan bahwa titik tengahnya ada di sekitar 0,84 dolar. Artinya ini adalah support yang sangat kuat untuk koin Telos. Berikutnya jika kita lihat di sini ada yang namanya daily resistance dan juga daily support ya kawan-kawan pada sekitar 0,84 dolar. Artinya titik 0,84 dolar adalah support yang sangat kuat untuk sekarang. Hal tersebut juga diperkuat dengan Fibonacci ya kawan-kawan. Jika kita tarik Fibonacci, titik 0,85 hingga 0,84 merupakan Fibonacci 0,5 ataupun Fibonacci 50% merupakan titik pemantulan ya biasa kawan-kawan. Jadi harga yang saya pantau sekarang adalah di sekitar 0,84 dolar hingga 0,85 dolar. Jadi maksud saya bukanlah kita harus membeli pada harga tersebut, tetapi kita harus melihat apakah ada reaksi harga pada harga 0,84 hingga 0,85 dolar. Jikalau ada pemantulan, lalu kita dapat membelinya di sekitar harga sini ya kawan-kawan. Tetapi jikalau support ini tembus ke bawah dan tidak ada reaksi ya kawan-kawan, tentunya kita akan menunggu untuk harga-harga yang lebih rendah lagi. Kalau menggunakan volume profile di sini, nah area di sini adalah area yang cukup kosong, jadi bisa cenderung drop cukup besar ya kawan-kawan. Mungkin kita akan seroknya di area sini ya kawan-kawan, sekitar area 0,54 dolar. Dan serokan kedua mungkin ada di sekitar sini ya kawan-kawan. Kita resisten yang ada di sini, di sekitar 0,45 dolar. Dan saya cukup yakin bahwa jika dia menyentuh titik support itu, saya akan membeli koin ini secara banyak sekali ya kawan-kawan. Karena koin ini memiliki fundamental yang sangat bagus sekali. Ya berikutnya untuk Telos/BTC kita lihat di sini, membentuk pola yang sebetulnya tidak cukup bullish ya kawan-kawan, di mana dia membentuk high dan juga lower high. Artinya ada momentum untuk sedikit menjadi lebih bearish ya kawan-kawan. Dan ada kemungkinan juga dia membentuk pola head and shoulder ya kawan-kawan, di mana ini adalah shouldernya, di sini adalah headnya, dan di sini adalah shouldernya lagi. Dan jika kita ada di shoulder terakhir, dia juga membentuk pola yang namanya double top ya kawan-kawan. Ini adalah pola bearish sebetulnya. Dan dia sebetulnya telah break dari trend line-nya kawan-kawan. Jadi jika titik kuning ini retest sebagai resisten, artinya mungkin Telos akan menyentuh titik-titik di bawahnya ya kawan-kawan. Mungkin di sekitar sini. Dan itu akan membawa harga Telos untuk turun sekitar 30% ya kawan-kawan jika betul. Jadi untuk Telos, saya rasa lebih baik jika kita menunggu Telos ini mencapai support-support tertentu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian saja video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.